Bab 1285, penantang akan mencapai pencerahan di tempat. Di luar, Sanderye sedang berbaring di atas sebuah batu besar, dengan langit berbintang luas di atas kepalanya, yang tampak tak berdasar. Meskipun saat ini dia telah menelan buah Daoyuan, efeknya tidak terlalu besar, luka fisiknya sudah hampir pulih, tetapi dia masih koma karena jiwanya belum pulih. Pertarungan ini menyedot terlalu banyak energi. Terlebih lagi, segel jalan jahat di antara alisnya belum sepenuhnya hilang, dan banyak kekuatan jalan jahat masih tersisa di tubuhnya. Melihat Sanderye masih tidak sadarkan diri, Anti Tao Singa dan Langito sedikit khawatir. Mereka tahu bahwa itu karena kekuatan jalan jahat, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan itu begitu kuat sehingga mereka tidak bisa menggoyahkannya, dan mereka tidak berani menggoyahkannya dengan paksa. Bagaimanapun, itu ada di dalam tubuh Sanderye. Pada saat ini, Sanifan tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Melihat Sanifan, Anti Tao Singa dan Langito sedikit terkejut, dan ketika Sanifan melihat kondisi Sanderye yang menyedihkan, air matanya langsung mengalir. Dia bergegas ke sisi Sanderye, meraih tangan Sanderye dengan kedua tangannya, dan berkata dengan suara gemetar, "Kenapa kamu begitu menyedihkan lagi?" Langito hendak berbicara, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba tercengang, karena dia menemukan bahwa kekuatan jalan jahat di tubuh Sanderye menghilang sedikit demi sedikit. Langito dan Anti Tao Singa saling berpandangan, dan akhirnya, mereka berdua memandang Sanifan di depan mereka. Itu karena gadis kecil ini. Keduanya agak terkejut bagaimana mungkin gadis kecil ini mampu menyerap kekuatan jalan jahat. Pada saat ini, Sanderye tiba-tiba batuk hebat. Sanifan segera berkata, "Sanderye." Sanderye perlahan membuka matanya, dan saat melihat Sanifan, dia tiba-tiba menyeringai, "Aku masih hidup." Sanifan memukul bahu Sanderye dan melotot ke arahnya, "Jangan bicara omong kosong, babi-babiku bisa hidup bertahun-tahun, apalagi kamu." Sanderye memutar matanya. Langito yang berada di tanah di sampingnya tersenyum dan berkata, "Tuan muda Yang, aku senang kamu sudah bangun." Sanderye memandang Tuan Langito dan Anti Tao Singa lalu ingin bangun, tetapi menemukan seluruh tubuhnya lemah, seperti genangan lumpur. Melihat hal itu, Sanifan pun segera membantunya berdiri. Sanderye menatap Tuan Langito dan berkata dengan serius, "Terima kasih atas bantuan kalian, para senior. Selain itu, jangan panggil aku Tuan Muda Yang. Kalian berdua lebih tua dariku. Jika kalian tidak keberatan, aku akan memanggil kalian saudara. Bagaimana?" Langito dan Anti Tao Singa saling memandang. Langito tersenyum dan berkata, "Kita semua Anti Tao, tidak ditoleransi oleh Dao leluhur. Apakah kamu yakin tentang karma Anti Tao?" Sanderye tersenyum pahit, "Sejujurnya, bukan saja aku tidak ditoleransi oleh Dao leluhur, tetapi aku juga memiliki dua musuh yang sangat kuat, yaitu Fasafan dan pemilik pena Tao. Sebab dan akibat yang ditimbulkannya padaku mungkin lebih besar daripada kedua saudara." Langito tertawa, "Jadi, kita semua berada di perahu yang sama." Sanderye perlahan berdiri dan membungkuk sedikit, "Dua kakak, terimalah salamku." Langito membantu Sanderye berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Yang, sejujurnya, kami ada 8 orang, 8 saudara angkat, dan sekarang bersamamu, jadi 9 orang, dan kamu yang paling muda, jadi kamu adalah si bungsu 9. Sanderye sedikit terkejut, "Jadi, berapa banyak kakak yang kumiliki?" Langito mengangguk, "Ada 5 kakak laki-laki dan seorang kakak perempuan, haha." Sanderye tersenyum dan berkata, "Aku akhirnya menemukan organisasi." Langito tertawa, "Selamat bergabung dengan kami." Di sampingnya, Anti Tao Singa berkata sambil tersenyum, "Mari kita pergi menemui saudara kedua terlebih dahulu. Dia baru saja mengirim pesan yang meminta kami untuk membawamu menemuinya terlebih dahulu." Langito mengangguk dan berkata,
ayo kita pergi menemui saudara kedua. Dia pasti sudah menunggu lama. Sander Ye mengangguk dan berkata, oke. Langito dan Anti Tao Singa membawa Sander Ye dan Sunny Fan pergi. Sepanjang jalan, Sunny Fan melihat batu nisan berwarna merah darah di sekitarnya, dan jelas terlihat sedikit takut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencondongkan tubuhnya ke arah Sander Ye. Sander Ye memandang batu nisan berwarna merah darah dan bertanya dengan rasa ingin tahu, saudara-saudara, apa ini? Langito melirik batu nisan berwarna merah darah dan berkata lembut, mereka semua adalah mantan Anti Tao. Sander Ye sedikit terkejut, begitu banyak. Tuhan semesta alam bersabda, selama bermiliar-miliar tahun, hanya sedikit orang yang menentang Dao. Puluhan miliar tahun. Mendengar ini, Sander Ye tercengang. Awalnya dia mengira jumlahnya banyak, tetapi dia tidak menyangka bahwa ini terakumulasi selama miliaran tahun. Sunny Fan tiba-tiba bertanya, apakah orang-orang di dalam masih hidup atau sudah mati? Tuhan semesta alam berfirman, ada yang telah tertidur selamanya, ada pula yang masih bernafas. Sander Ye menatap Langito, kakak. Langito tersenyum dan berkata, aku adalah kakak kelima, kalian bisa memanggilku kakak kelima. Yang di sebelahku adalah kakak keempat, kalian bisa memanggilnya kakak keempat. Sander Ye tersenyum dan berkata, kakak kelima, kamu baru saja mengatakan bahwa beberapa orang di sini telah tidur selamanya. Apa artinya itu? Langito menjelaskan, Dik, kamu tidak tahu, tempat ini disebut makam langit. Tempat ini sangat istimewa dan bukan milik peradaban alam semesta luar. Sander Ye tiba-tiba menjadi penasaran, bukan dari peradaban alam semesta luar. Dewa Langito mengangguk, singkatnya, tempat ini sebenarnya tidak berada di bawah yurisdiksi Dao leluhur, dan juga satu-satunya tempat di alam semesta tingkat 10 yang tidak berada di bawah yurisdiksi Dao leluhur. Sander Ye berkata, tolong ceritakan lebih rinci, kakak kelima. Langito mengangguk, di luar sana, peradaban kosmik tingkat pertama hingga tingkat ke-10 secara kolektif disebut 10 tingkat alam semesta. Setiap alam semesta memiliki Dao Agung, dan bos dari Dao Agung ini adalah Dao leluhur. Dao leluhur merumuskan tatanan dan aturan alam semesta. Dao leluhur menetapkan bahwa setiap alam semesta harus dimulai ulang setelah mencapai tingkat tertentu. Sander Ye berkata dengan suara yang dalam, aku pernah mendengar sebelumnya bahwa ini dilakukan untuk memungkinkan alam semesta terus bertahan. Tidak. Langito menggelengkan kepalanya dan berkata, awali kembali alam semesta kultivasi semua makhluk hidup akan diserap oleh jalan jahat alam semesta itu, dan kemudian jalan jahat akan menyumbangkannya ke Dao leluhur. Baik alam semesta yang tak berujung ini maupun makhluk hidup di alam semesta yang tak berujung ini, mereka sebenarnya adalah nutrisi bagi Dao leluhur. Dia memakan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Mendengar ini, wajah Sander Ye tiba-tiba berubah jelek. Langito mendesah, dulu kita mengira bahwa alam semesta benar-benar dihidupkan kembali demi keseimbangan alam semesta. Padahal, Dao tertinggi menipu semua orang, tetapi ini wajar saja. Alam semesta yang tak berujung ini dan semua makhluk hidup hanyalah objek yang dapat diserapnya, seperti memelihara babi. Begitu alam semesta atau makhluk hidup cukup kuat, alam semesta akan segera dihidupkan kembali dan diserap semuanya. Selain itu, diberi nama alam semesta agar terdengar mulia. Jika kamu tidak mendengarkan dan tidak patuh, kamu adalah Anti Tao. Wajah Sander Ye sangat muram. Langito melanjutkan, selain itu, dia telah menetapkan sebab akibat dan takdir alam semesta ini untuk mengendalikan semua makhluk hidup, mencegah mereka menerobos batasan yang telah dia tetapkan. Lebih jauh lagi, dia telah memutus ruang atas bagi semua makhluk hidup di alam semesta ini, sehingga mustahil bagi semua makhluk hidup untuk tercerahkan dan menyempurnakan Dao serta realisasi diri. Sander Ye mencapai pencerahan sendiri.
Langito mengangguk, di atas alam tembus Tao adalah alam Tao ekstrim. Alam Tao ekstrim ini dianugerahkan oleh Dao leluhur sendiri, dan seseorang dapat memperoleh kekuatan dari Dao leluhur. Alam ini adalah batas saat ini dari 10 alam semesta, karena Dao leluhur hanya memungkinkan makhluk hidup untuk mencapai batas ini. Faktanya, ada 2 alam lagi di atasnya. Kedua alam ini adalah Dao pembuktian diri. Dao pembuktian diri berarti melampaui takdir dan sebab akibat yang ditetapkan oleh Dao leluhur, dan tidak lagi dimanipulasi dan dikendalikan olehnya. Alam Dao pembuktian diri ini berarti bahwa Dao adalah aku, dan aku adalah Dao, yang melampaui batas-batas 10 alam semesta. Sander Ye berkata, apakah seseorang pernah mencapai Dao bebas? Langito berkata dengan suara yang dalam, sejauh yang kami ketahui, ada 2. Sander Ye bertanya, siapa? Tuhan semesta alam berkata, yang satu adalah Dao leluhur, yang satu lagi adalah kakak tertua. Sander Ye sedikit terkejut, kakak tertua. Langito mengangguk, kakak tertua juga Dao bebas, tetapi kakak terlambat mencapainya, dan Dao leluhur itu telah memulai kembali alam semesta dan melahap kehidupan selama miliaran tahun. Oleh karena itu, kekuatannya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Bahkan kakak tertua tidak dapat mengalahkannya. Sayangnya, kakak tertua lahir terlambat. Sander Ye terdiam. Pada saat ini, dia teringat kepada Fasa Fan dan pemilik pena Tao, dan bertanya-tanya di alam mana kedua orang ini sekarang. Terutama Fasa Fan. Setelah Fasa Fan bergabung dengan jalan jahat, kekuatannya begitu besar. Sander Ye menenangkan pikirannya lalu berkata, kakak kelima, kamu pernah berkata sebelumnya bahwa tempat ini adalah satu-satunya tempat yang tidak dapat dikendalikan oleh Dao leluhur. Langito mengangguk dan menunjuk ke depan, lihat. Sander Ye menatap ke arah yang ditunjuk oleh Langito, dan di ujung pandangannya, ada sebuah laut. Di seberang laut, ada hamparan daratan yang luas, dan tidak ada yang bisa dilihat. Sander Ye sedikit bingung. Langito menatap ke arah laut dan berkata dengan lembut, ini adalah laut tanpa batas. Dunia makam langit ini melayang dari sana. Sander Ye mendongak ke arah Langito, tertegun, apakah tempat itu melayang dari sana? Langito mengangguk, ya, bagaimana benda itu bisa mengapung di sini, kami tidak tahu, tapi mungkin kakak tahu sesuatu. Sander Ye, apakah kamu pernah ke sana? Langito menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, mustahil untuk bisa melewatinya. Sander Ye bertanya, kenapa? Langito menatap ke arah laut dan berkata dengan sungguh-sungguh, laut itu sangat mengerikan. Siapapun yang melangkah ke dalamnya akan leleh tubuhnya, hancur jiwanya, dan terhapus semua karma dari kehidupan masa lalu dan masa kininya. Sander Ye menatap lautan kepahitan. Dari luar, laut ini tidak berbeda dengan laut lainnya, tidak ada yang istimewa darinya. Pandangannya perlahan beralih ke ujung laut. Ada hamparan luas yang tak terlihat. Dari sisi ini ke sisi lain, jaraknya juga tidak jauh, hanya berjarak 10.000 kaki. Tetapi, pandangannya tidak dapat menembus hamparan abu-abu yang luas itu, dan indera spiritualnya bahkan tidak dapat mendekati laut. Begitu mendekat, laut itu menghilang tanpa jejak. Ekspresi Sander Ye berangsur-angsur menjadi serius. Tempat ini agak aneh. Pada saat ini, Anti Tao Singa tiba-tiba mendengarkan dengan penuh perhatian, dan setelah beberapa saat, alisnya berkerut dalam. Langito bertanya, saudara keempat, ada apa? Anti Tao Singa berkata dengan suara yang dalam, adik keenam mengirimiku berita bahwa ada pergerakan besar dari pihak Dao leluhur. Semua kekuatan dan master teratas dari seluruh peradaban alam semesta tingkat 10 telah dikirim. Langito tertegun sejenak, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, syarat apa yang ditawarkan kepada orang-orang itu. Anti Tao Singa menatap Langito dengan ekspresi agak tidak senang, siapapun yang datang untuk bertarung bisa langsung menyadari Tao. Bersambung.